dosa kedua. Kalau ada dosa kedua, tentu ada dosa pertama. Itulah sifat dosa. Setelah pertama, kedua, ada yang ketiga. Mari kita membaca Kejadian pasal yang keempat. Di sini kita melihat cerita tentang Kain dan Habil. Mari kita baca lebih dahulu, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-5 bagian A. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Di dalam cerita ini kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, di sini kita melihat dua kakak beradik yang sama-sama mempersembahkan korban. Namun yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Habil korbannya diterima oleh Tuhan, Kain tidak diterima. Mengapa? Apakah karena Tuhan pilih kasih? Tidak. Apakah Tuhan lebih senang anak bungsu? Juga tidak. Nah saudara-saudara, mengapa korban Kain tidak diterima? Sedangkan Habil diterima. Inilah yang saya mau katakan bahwa ada perbedaan di dalam hati Kain dan Habil. Kain dia melakukan ibadah yang namanya agama. Itu Kain. Tapi Habil lebih dari itu. Di Indonesia ini ada beberapa agama besar yang diakui. Dan salah satunya adalah agama Kristen. Kalau kita ditanya agamanya apa Pak? Agamanya apa Bu? Kita pasti menjawab, saya orang Kristen. Itu tidak salah. Saudara. Tetapi saudara-saudara, kita harus tahu di dalam hati kita bahwa kekristenan itu dengan yang namanya agama, religion itu beda. Kain orang yang agama, religious. Dia beragama. Tetapi saudara-saudara, yang Tuhan minta bukan agama. Tuhan Yesus, dia datang dari sorga, lahir di atas bumi, dia mati di atas kayu salib. Bukan untuk mendirikan agama Kristen. Lalu dia yang menjadi tokoh agamanya. Tidak, saudara. Agama dengan kekristenan itu beda. Ini yang kita harus tahu supaya kita benar dalam ibadah menghadap Tuhan. Saya mau tunjukkan dengan singkat apa perbedaan antara agama dengan kekristenan. Agama itu adalah usaha manusia untuk menyenangkan Allah. Perhatikan ini. Manusia berupaya dengan caranya sendiri bagaimana dia mau mencapai hati Allah. Bagaimana dia mau menyenangkan Allah. Ini agama. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Apa salah kalau manusia berusaha menyenangkan hati Allah? Tidak salah. Tapi saudara ingat, ini usaha dari bawah, saudara. Supaya orang itu bisa mencapai hati Allah. Nah ini agama. Tapi kalau kekristenan, perhatikan. Kekristenan itu adalah usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Kekristenan itu bukan manusia yang berusaha untuk mencapai Allah. Tapi Allah yang berusaha untuk mencapai manusia. Dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal. Perbedaan yang kedua, agama itu adalah peraturan dan hukum. Coba kita lihat tentang hal ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini.
Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kekristenan itu adalah persekutuan, fellowship. Coba kita baca dulu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Sampai di sini kita mari merenungkan kekristenan kita. Apakah Anda menganggap bahwa kekristenan itu sekedar peraturan, sekedar hukum-hukum yang harus kita taati? Banyak orang Kristen menghadap Allahnya dengan hati yang penuh dengan ketakutan. Itu artinya Anda masih dikuasai oleh roh agamawi. Tuhan datang, Tuhan cuma punya satu keinginan, bersekutu dengan kita. Amin, saudara. Di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Inilah yang namanya fellowship, persekutuan. Mengapa Habil diterima? Dia bersekutu dengan Bapa. Saya harap kita mau mengerti bahwa kekristenan itu hakikatnya adalah fellowship. Kita berfellowship dengan Allah. Itulah sebabnya Allah kirimkan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya bisa dekat dengan kita. Supaya bisa menyatu dengan kita, saudara. Itu yang Bapa kehendaki. Tuhan tidak menghendaki seperangkat peraturan yang harus kita taati. Tapi Tuhan mau hati kita. Tuhan mau bersekutu dekat dengan kita. Agama itu sama dengan pakaian daun pohon ara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka cari daun pohon ara. Berusaha menyembunyikan ketelanjangannya supaya bisa menghadap Allah. Tapi kekristenan itu adalah pakaian kulit binatang yang disediakan bagi mereka. Artinya apa? Ada korban. Ibadah Habil, ibadah yang didasarkan atas korban. Itu adalah lambang daripada Yesus Kristus. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kita sampai pada ayat yang kelima, bagian B. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang bagian kedua, dikuasai, ditaklukkan, atau menaklukkan. Ya, ini problem kita sekarang. Tuhan itu cinta kepada Kain, karena Kain anak sulung. Dan anak sulung, dia adalah pewaris daripada orang tuanya. Tuhan itu cinta. Buktinya apa kalau Tuhan cinta? Tuhan masih memberi peringatan kepada Kain. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Tuhan tidak pilih kasih. Kain dan Habil, mengapa yang satu tidak diterima, yang satu diterima? Oh, Tuhan pilih kasih. Tidak. Tuhan berkata kepada Kain, Kain, kalau kamu melakukan dengan benar, kamu pasti akan diterima. Ini ayat yang ke-7. Jika kamu berbuat benar, jika kamu beribadah dengan benar, jika kamu menyenangkan hati Tuhan dengan ibadah yang benar, pasti korbanmu diterima. Kalau hatimu benar terhadap Tuhan, pasti kamu akan diterima. Tuhan pasti berkenan kepadamu. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih sebenarnya. Namun ada peringatan yang berikutnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Dikatakan oleh Tuhan bahwa, tetapi kalau tidak, maka hati-hati Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hati-hati Kain, dosa mengintip. Dalam bahasa lain dikatakan dia seperti singa yang sedang bertiarap untuk menerkam mangsa. Dia meniarap, dia sedang siap ini di depan pintu. Hati-hati, tapi kamu harus menaklukkannya. Kita pasti pernah menghadapi godaan dosa. Dan saya mau katakan, godaan dosa bukan berarti dosa.
Ketika kita digoda oleh dosa, itu bukan berarti dosa. Tetapi kalau kita mengikuti godaan itu, baru kita akan berdosa. Semua kita akan menghadapi, setiap hari bahkan. Kita digoda untuk berbuat dosa dengan berbagai macam cara. Firman Tuhan tetap sama pesannya. Tetapi kamu harus menaklukkannya. Tidak ada pilihan lain. Tuhan berkata kepada Kain, Kain, dosa mau menerkam kamu. Tapi kamu harus menang. Sambil di sini kita ingat dengan satu ayat, bukan? Petrus juga pernah memberikan peringatan yang sama. Hati-hati, iblis musuhmu seperti apa? Singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum mencari mangsa siapa yang bisa diterkam. Nyata masih sama loh firman Tuhan loh. Dari Kejadian sampai Perjanjian Baru. Pesannya satu, kamu harus menaklukkan, kamu harus menang. Oh saudara-saudara, Tuhan juga berpesan kepada kita. Kamu digoda, tapi kamu harus menang. Jangan sampai kamu kalah. Lalu saudara bertanya, bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa? Saya rasa jawabannya tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Matius pasal 4. Saudara. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ibrani berkata dia sama seperti kita, dia dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita. Bedanya dia tidak berdosa. Jadi artinya apa? Bedanya Tuhan Yesus menang. Kalau kita kalah. Lalu bagaimana supaya kita menang? Ya kita kembali niru Tuhan Yesus. Kalau saya mau simpulkan, Tuhan Yesus itu menang cuma pakai 2 senjata sebenarnya. Saya rasa ini tetap ampuh senjata ini. Yang pertama, jangan lupa dia diurapi oleh Roh Kudus. Sebelum dia dicobai iblis, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Urapan Roh Kudus itu. Setiap kali kita berdoa, menyembah, itu untuk apa sih saudara-saudara? Tidak ada lainnya. Tujuannya cuma satu. Minta urapan Roh Kudus, cuma itu. Kalau masalah, persoalan yang saudara bawa, pasti sudah Tuhan tolong itu. Itu satu paket. Tapi yang terpenting saudara, datang berdoa, menyembah Tuhan. Itu adalah saudara minta diurapi oleh Roh Kudus. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Dia menghadapi iblis dengan urapan Allah. Dan yang kedua, firman diucapkan. Firman dipakai. Menang. Jadi tidak ada alasan untuk kalah sebenarnya. Kalau kita memakai senjata ini, senjata yang sama yang dipakai oleh Yesus, Roh Kudus dan firman Allah, kita pasti menang. Dan harus menang, saudara-saudara. Karena saya mau katakan kepada saudara, sorga itu adalah milik orang-orang yang menang. Kita semua ingin masuk sorga, bukan? Tapi saya mau beritahu bahwa sorga itu adalah milik orang-orang yang menang. Bukan yang kalah. Coba baca. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Kata menang ini dipakai berkali-kali di kitab Wahyu. Siapa menang? Siapa menang? Siapa menang? Itu Wahyu, kitab kemenangan. Jadi saudara-saudara, tidak ada pilihan bagi kita. Kita punya roh pemenang. Kita dilahirkan baru sebagai pemenang. Kita harus menang, amin. Kita harus bisa menaklukkan. Kain, dia sudah diperingatkan oleh Bapa, oleh Allah. Kain, hati-hati. Dosa itu mengintip. Dia sedang ancang-ancang untuk menerkam kamu. Kamu harus menaklukkan. Dosa apa dia? Dosa iri hati. Saudara. Kelihatannya cuma simpel bukan? Iri hati. Tapi ini dosa ini berbahaya. Kita harus jaga hati kita. Ini dosa yang berbahaya. Amsal banyak bicara tentang iri hati. Saya bacakan 2 ayat saja. Yang pertama kita baca di dalam Amsal 27 ayat 4. Panas hati itu kejam. Murka itu melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Orang yang murka itu berbahaya. Tapi yang paling berbahaya itu cemburu, iri hati. Satu ayat lagi, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Karena iri hati, Saul mau membunuh Daud. Karena iri hati, orang Farisi membunuh Yesus. Jadi kita mesti hati-hati, jaga hati saudara. Kamu harus menaklukkannya dari hati. Apakah Kain menaklukkan? Apakah Kain mendengar peringatan Allah? Tidak.
Kain dia tidak menaklukkan, tetapi dia ditaklukkan. Kita tahu bahwa pada akhirnya dia membunuh adiknya, darah dagingnya sendiri. Dia bunuh. Dia tidak bisa mengalahkan, dia kalah. Sudah kalah di dalam hati, keluar lewat perbuatan. Kalau sejak Kain menang waktu itu, dia akan dipakai, saya yakin Kain yang akan menurunkan Yesus. Tapi Kain kalah. Bagian ketiga saya mau melihat bagaimana kemurahan Tuhan buat Kain. Kita baca saja mulai ayat yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Pada bagian yang ketiga, bagian terakhir ini, saya akan bersama-sama dengan saudara melihat kemurahan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu murah, saudara. Kain yang sudah berdosa masih diberi kemurahan oleh Tuhan. Masih dibela oleh Tuhan, masih dilindungi oleh Tuhan. Tetapi sayang, pada ayat yang terakhir tertulis, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kita semua pernah keliru, kita pernah salah, kita pernah berdosa. Tapi pesan firman Tuhan, jangan kita lari meninggalkan hadirat Tuhan. Dalam keadaan apapun, jangan kita lari dari Tuhan. Jangan kita tinggalkan hadirat Tuhan. Kekeliruan Kain, dia tidak tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak apa-apa, ya dia sudah salah, terima hukuman, tapi dia mau tetap bersama Tuhan. Tapi dia tidak lakukan itu, tetapi dia pergi tinggalkan Tuhan. Sampai di sini saya ingat dengan Raja Daud, seorang raja yang cinta kepada Tuhan. Daud juga berkali-kali bersalah. Salah satunya yang tercatat di dalam 2 Samuel 24. Satu kali Daud bersalah, saudara. Dia menyuruh untuk mendata semua orang yang bisa berperang dalam negerinya. Dan saudara-saudara, di hadapan Tuhan itu ada kekeliruan yang besar, yang prinsip. Yang jelas dikatakan Tuhan sangat marah kepada Daud. Lalu Tuhan kirimkan nabinya yang bernama Gad. Dan nabinya datang kepada Daud. Dia berkata, Daud, perbuatanmu itu bodoh. Daud juga sadar dia sudah salah dosa. Dan sekarang ada 3 pilihan untuk hukumanmu. Pertama, ada 3 tahun kelaparan. Yang kedua, 3 bulan kamu dikejar-kejar oleh musuh. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar di dalam negerimu. Pilih salah satu. Waduh saudara-saudara, bingung ini Daud. Mana ini semuanya benar-benar tidak diharapkan dan semuanya tidak enak saudara-saudara ya. Dia bingung mau milih mana, tapi Daud dia punya hikmat. Dia berkata kepada Nabi Gad, dia berkata, aku gak bisa milih. Sudah, pokoknya aku menyerahkan diri kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau apa, kira-kira gitu. Aku suruh milih salah satu, aku gak tahu harus milih yang bagaimana. Sudah aku terserah Tuhan, sudah. Apa yang Tuhan mau, sebab Tuhan itu penuh kasih, aku yakin dia akan menghukum aku di dalam kasih. Dan Tuhan memang akhirnya memberi hukuman saudara kepada Daud. Tuhan berikan penyakit sehingga banyak orang mati. Saudara, dikatakan ada 70.000 orang mati. Tetapi belum sampai tuntas hukuman, Tuhan sudah menyesal. Dia berkata, sudah cukup. Jangan diteruskan lagi. Tuhan yang menyesal ini. Lalu Daud dia disuruh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu dia membeli 1 bidang tanah di situ. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saudara tahu, tanah yang dibeli oleh Daud itu akhirnya menjadi tanah tempat di mana bait suci Salomo dibangun. Dalam penghukuman masih ada kemurahan dan luar biasa mujizat terjadi saudara. Tanah yang dibeli oleh Daud untuk melunakkan hati Tuhan. Justru disitulah bait suci Allah dibangun. Allah mencurahkan api dari sorga membakar korban Daud. Dan di situ nantinya bait suci Allah itu dibangun. Jadi saudara-saudara ini menjadi satu gambaran bagi kita bagaimana kita. Mungkin kita pernah keliru, pernah salah, pernah dosa. Tapi pesan firman Tuhan, jangan kita meninggalkan Tuhan.
biarlah kita mau tetap, apapun kita mau tetap bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah menjaga apa di dunia? Ada orang yang jaga mobilnya, ada orang yang jaga hartanya, jaga anaknya, jaga istrinya, jaga. Tapi dikatakan, jaga hatimu lebih dari semuanya. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Kain, dia tidak menjaga hatinya. Baik kepada Allah, dia keliru. Kepada manusia, dia keliru. Dan akhirnya dia melakukan dosa yang kedua. Kiranya ini menjadi satu cermin bagi kita semua. Kita mau menjaga hati kita oleh pertolongan Roh Kudus dan firman Allah, maka kita tahu dari hati ini akan terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.